Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah berpuasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baiklah teman-teman, guna mempersingkat waktu, sebenarnya peserta kita ini baru sedikit sekali, baru 12 orang. Namun karena waktu yang cukup singkat, maka saya akan langsung memulai saja ya. Kemudian sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mohon izin tidak menyalakan video ya, agar tidak menutupi rekaman nanti. Oke, materi kita mohon di kolom komentar. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi untuk rumus kecepatan, jarak, dan waktu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ketika webinar, kita meminjam istilah akronim dari nama Bapak Presiden, yaitu Bapak Jokowi, kita gunakan JKW. Jadi apabila kita ingin menghitung jarak berarti K kali W. K kali W. Begitu kita akan menghitung kecepatan K, J ada di atas, J dibagi dengan W. Jika kita ingin menghitung waktu ada di bawah, J ada di atas, K ada di bawah, berarti J per K. Jadi 3 rumus bisa diturunkan menjadi 3 rumus ini ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Aduh, masih tertutup dengan kolom chat. Sorry, saya geser ke kolom chatnya. Jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 08.00, istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bus akan tiba di kota Q pada pukul. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu kita ketahui adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Kita tentukan dulu yang diketahui. J, jaraknya adalah 240 km. 240 km. Lalu kita tentukan kecepatannya. Kecepatan adalah 60 km per jam. Sudah sama satuannya berarti 60 km per jam. Jadi satuan sudah sama, kilometer dan kilometer ya. Maka langsung saja kita rubah di sini 240 per 60. 24 dibagi 6 sama dengan 6 kali 4, 24. 4 jam.
Apakah langsung kita tambah dengan ini? Berangkat pukul 08.00 ditambah waktu tempuh 4 jam. Ada yang menjawab A, Rizka Rahmayanti. Kita tambah lagi dengan ini ya. Waktu istirahat 30 menit. Maka hasilnya pukul 08.00 ditambah 4 jam itu jam 12. Ditambah 30 menit berarti 12.30. Jawabannya adalah yang A. Sorry, ini salah ini ya. Salah silangnya. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jarak kota P ke kota Q 210 km. Jarak sama dengan 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Satuannya sudah sama. Bus tersebut tidak berhenti untuk istirahat. Maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota Q adalah waktu sama dengan J per K. J-nya 210 per 60. 60 dikali berapa mendekati 210? 60 kali 3. 60 kali 3 itu 180. 3. 180. Kalau kawan-kawan bingung ini 180 210 dikurangi ini 30 per 60. Sama dengan 3,5 jam. Jawabannya E. Bisa ya paham menentukan 210 itu ya. 210 dibagi dengan 60. 60 dikali berapa? Dikali 3. 3 kali 60, 180. Sisanya 210 dikurangi 80, 30. 30 ini taruh di atas, 60-nya taruh di bawah. Jadi 3-nya ini 3, letakkan di depan, 30 per 60. Ini kita sederhanakan. Ini sama saja menjadi 3 sama-sama dibagi dengan 30. 1 per 2. Jawabannya 3,5. 3,5. Ini kan sama saja. Ya, ada yang ditanyakan? Atau kita lanjutkan? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Yudi naik kereta api pukul 11 siang. Jika kecepatan kereta api 80 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 140 km per jam, maka kereta api mulai berangkat pada pukul. Belum berubah soalnya itu, Kak. Belum berubah? Udah. Sekarang? Udah. Sekarang? Udah. Nomor 3 ya. Yudi, jika kecepatan K sama dengan 80 km per jam. Lalu jaraknya adalah 140 km. Satuannya sudah sama ya. Yang ditanyakan waktu berangkat. Waktu berangkat. Berarti W. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 140, kecepatannya 80. 80 mendekat ini kali 1. 80 kali 1, 80. Sisanya 80, 60 ya. 60 per 80. Kita sederhanakan menjadi 1 bagi dengan 20, 3 per 4 jam. Ada menitnya enggak? Oh, ini pakai menit ya. Kalau kita pakai menit,
1 jam. 1 jam. 3/4 menit itu 3/4. Di sini saya tuliskan ya. 3/4 kita kali dengan 60. 60 dibagi 4 itu 15. 15. 15 kali 3 sama dengan 45. Jadi 1/3/4 jam ini sama dengan 1 jam 45 menit. Jadi jawabannya adalah satu jam 45 menit. 11:00 dikurangi 145. Kalau bingung menguranginya, kita rubah ini menjadi, yang atas menjadi 10, jam 10 lewat 60 menit. Dikurangi 1 jam 45 menit, agar kecil. 60 dikurangi 45 sama dengan 15 titik. 10 dikurangi 1, 9. 9 lewat 15. Jawaban B. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau dia 10, angkanya bingung ya, angkanya kecil ini ya, 00 dikurangi 45. Kalau teman-teman bingung, tambah saja dengan 60, tapi di sini jadikan kurangi 1 jam. 10 jam 10 lewat 60 menit, sama saja dengan jam 11 itu ya. Dikurangi, ini dikurang ya, mau dikurang tadi kan. Nah, kita lanjut ya. Ada 18 soal ini kalau tidak ada apa, halangan terkejar. Nomor 4. Ibu pergi ke pasar naik sepeda. Jarak pasar ke rumah adalah, berarti ini jarak ya. Sudah ganti nomor 4 ini ya. Jarak 10 kilometer. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit. Waktu 20 menit. Nah, ini teman-teman. Menit mau kita rubah menjadi jam. Ini 20/60. Atau sama saja 1/3 jam. Teman-teman harus bisa ya merubah menit itu. Ini 1/3 jam waktunya. Yang ditanyakan kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Kita ketahui jaraknya 10 km dibagi. Sengaja saya panjangkan. Dibagi dengan 1/3. Bilangan pecahan ada pada pembagian. Ada pada pembagian. Maka ini naik ke atas menjadi dikali. 3 kali 10, 30. Per bawah, per 1. Berarti tidak pengaruh. Berarti jawabannya 3. Kak, Ya. layarnya ini lebih lambat dari... Layarnya lebih lambat dari yang saya sampaikan ya? Di saya enggak. Mungkin sinyal. Teman-teman mengalami, berapa banyak yang mengalami? Nih, Masih di yang mana ini tadi? Sudah sampai nulis. Saya sudah sampai 30 km per jam. Jawabannya A. Ini tadi suaranya siapa? suara saya, Kak. Itu tadi layarnya itu lambat. Jadi suaranya lebih dulu, tapi layarnya nggak nulis gitu. Oh ya, karena mungkin sinyalnya. Di beberapa teman-teman itu aman ya di komentar. Kalau bisa dicari tempat yang agak aman sinyalnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Ingat ya ini, kalau dia bilangan pecahan ada di bawah 10, misal pernah saya sampaikan ketika webinar 2 dibagi setengah, maka 2 yang naik ke sini jawabannya ya. Tapi apabila dia bilangan pecahan di atas, di pembilang dibagi 2,
Maka ini naiknya ke sini. Ini menjadi 1/4. Kalau yang ini menjadi 2/1 atau 2. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nomor 5. Jarak kota A dan kota B adalah 180 km. Jarak. Berarti jaraknya 180 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 7.30 dan sampai di kota B pukul 10.00. Kecepatan rata-rata, waktu. Kita cari waktu. Waktu yang ditempuh bus adalah jam 10 dikurangi dengan 7.30, 10.00 dikurangi 7.30. Kalau bingung lagi, jadikan bilangan 9/60 dikurang 7.30. Kurangkan. 60 dikurangi 30, 30 titik. 9 dikurangi 7, itu 2. Berarti 2 jam setengah waktunya. Waktunya itu 2 jam, 5. Untuk bilangan cepatnya, lebih baik gunakan pecahan. 2,5 ini sama dengan berapa? 5 dibagi 2. Ya teman-teman ya. Bisa enggak Kak? Teman-teman bisa merubah ini 2,5 menjadi 5/2. Kemudian yang ditanyakan kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 180 per 5/2. Maka 180 dibagi 5 kali dengan 2. Ya, dia dikaliin kan naik. Maka hasilnya 180 dibagi dengan 5 itu jawabannya 13. 13, astagfirullah. Itu jawabannya 180, 36 ya. 18 kali 2, 36. 36 kita kali dengan 2. Jawabannya adalah 72. 72 jawabannya di B. 180 bagi 5, ya betul. Berarti dia bagi 10 saja, 18. 18 kali 2, 36. Jawabannya B. Kita lanjut. Ini ada satuannya kilometer per jam. Budi naik bus dari sebuah terminal menuju Yogyakarta. Jika kecepatan 65 km per jam dan tiba dalam waktu 45 menit. Jadikan jam. Teman-teman jadikan jam berarti 45 dibagi 60 sama dengan sama-sama bisa dibagi dengan 15. 45 dibagi 15 3. 60 dibagi 15 jawabannya 4. 3/4 jam. Biarkan seperti ini. Biarkan dalam bentuk pecahan. Yang ditanyakan jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 65 kali dengan 3/4. Ini bilangannya agak ya kurang cantik ya. 65 kita bagi 4. 65 kita bagi dengan 4. 4 kali 1, 4. Turun 2, 5. 25, 6. 6 kali 4, 24.
Sisa 1. 10. Ini pasti 25 nih. Sama dengan 16,25 kali 3. Jawabannya 48 kali 3, 75. Teman-teman jawab ya. Ini bagus, sudah banyak yang jawab C. 48,75 kilometer. Ada yang ingin ditanyakan? Canda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 78 km per jam. Tiba dalam waktunya 2 jam 20 menit. Ada istirahat tapi 30 menit. Berarti waktunya ini 2 jam 30, 2 jam 20 dikurangi 30. 2 jam 20 dikurangi 30. Berarti sama dengan, kalau bingung lagi, ini jadikan 1 jam tambah 60, jadi 80. 80 dikurangi 30. Sama dengan 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit ini jadikan bilangan pecahan. 1 jam 50 per 60. Jadikan jam ya. Jadi dia 1,5 per 6. Yang ditanya apa nih? Ditanya jarak. Oke lah, ditanya jarak. Kalau kita kalikan ini menjadi 1 kali 11 per 6. Jadi waktunya ini adalah 11 per 6. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Maaf, masih nggak ngerti yang waktu itu diubahnya. Apa? Oh, waktu dirubah. Yang mana? Yang ini? Yang jam 2 jam 20 menit terus itu 30 itu apa, Kak? Oh ya. Jika di perjalanan ia istirahat 30 menit. Dia tiba itu ke tujuannya 2 jam 20 menit. Namun selama di perjalanan berarti dia ada istirahat 30 menit. Berarti itu semua bukan waktu tempuh ya kan? 2 jam 20 menit ini bukan waktu tempuh kendaraan berjalan. Tetapi ada istirahat sehingga dikurangi dengan 30 menit di sini. 2 jam 20 menit kita kurangi dengan 30 menit. Kalau bingung cara mengurangkan 20 dikurangi 30 bingung, tambahkan 1 jam ke sini. 60 menit tambahkan ke sini. Ini menjadi 1, 60 menitnya pindah ke sini. Jadi 1 jam lewat 80 menit. Ini kita kurangkan. 1 jam 80 menit dikurangi dengan 30 menit, hasilnya 1 jam 50 menit. Kalau dia dijadikan jam, ini kan ada menit, masih ada menit di sini nih. 50 menit. Maka per 60 agar menjadi jam. Semuanya total menjadi jam. Tidak ada lagi istilah menit-menit. Kemudian, ini kan bisa kita coret nolnya. Coret. Tinggal 1/5 per 6. Kita jadikan pecahan utuh. Jangan ada pecahan campuran. Boleh juga sebenarnya. Kalau kita ditanya jarak ini boleh. Tapi nanti lebih baik langsung saja. Kita jadikan pecahan utuh. 1 kali 6, 6. Ditambah 5, 11. 1 kali 6 ditambah 5. Letakkan di atas. Sedangkan yang di bawah tetap 6. Lalu kita cari. Dimintanya di sini jarak. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 78 dikali dengan 11 per
6. 78 dibagi 6 itu bisa kita bagi. Kita bagi di mana ya? Halamannya yang agak luas sedikit. Saya geserkan dulu chat ini di bawah sini. Ya, Allahu Akbar. Besaran. Ini saya letakkan di sini ya. 78 dibagi 6. 1 kali 6, 6. Sisa 7 dikurangi 6, 1, 18, 3. Jadi jawab di sini 13 kali dengan 11. Ingat, 11 ini angka paling enak perkalian. Berarti tinggal 13, 13, tambahkan 3, 4, 1. Jadi jawabannya 143. Ada yang ditanyakan enggak? Kecepatan enggak saya menjelaskannya? Silakan hidupkan mic-nya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu sudah ada yang menjawab. Dwi Mastuti, Nila. Oke, banyak yang menjawab C. Kita lanjut ya. Masih tentang jarak kecepatan waktu kalau ini. Sampai 8 kalau tidak salah. Nah, ini. Sekarang. Oke. Banyak waktu kita. Amir berangkat dari rumahnya pukul 7.40. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan 50 km per jam. Lalu, dan tiba di rumah pamannya pukul 10.34. Oke. Istirahat. Nah, lalu waktu tempuhnya ini, waktunya kita lihat, kita kurangkan dulu. 10.34 dikurangi dengan 7.40. Ini kan dia berangkat. Nanti kita kurangi lagi dengan 30 menit. Karena ada waktu istirahat 30 menit. Cari dulu yang ini. Ini kita rubah. Kalau kawan-kawan bingung, kita rubah jadi 09. Tambahkan di sini 94. Dikurangi 7.40. Bisa ya paham ya? Dia menjadi 60 ini kenapa? Karena 1 jamnya kita pindahkan. Kita kurangkan. 94, 4 dikurangi 0, 4. 9 dikurangi 4, 5. 7 dikurangi, 9 dikurangi 7, 2. Kurangi lagi dengan 30 menit. Karena ada istirahat 30 menit. Kurangi 30 menit menjadi 2 jam 24 menit. Ini 2 jam di sini. Jam. 2 jam 24 per 60. 60 dan 24 ini sama-sama bisa dibagi 12 menjadi 2 tetap. 24 dibagi 12 itu 2. 60 dibagi dengan 12 itu 5. 2 per 5 jam. Kalau kita mau jadikan bilangan utuh boleh, tidak juga tidak apa-apa karena yang ditanyakan ini apa? Jarak ya. Berarti kali ini waktu kali dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya 50. Nah, bisa dipahami ya? Ini kan sama dengan ya, kecepatan dikali waktu. Ini sama dengan kali 2. 2 kali 50, 100. Lalu kita tambahkan dengan 5 per 2. 2 per 5 kali 50. 50 dibagi 5 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 120. Kalau kawan-kawan tidak bingung, ya silakan ikuti seperti ini. Kalau kawan-kawan bingung, jadikan pecahan sempurna.
2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. 12 per 5 kali dengan 50. 50 kali, dibagi 5 ini coret. 10. 10 kali 12 sama dengan 120. Sama saja. Jarak, ya kan? Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 50, waktunya 2 per 5. Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, enggak? Ini masih yang sederhana. Nanti yang berpapasan. Oke, kita lanjut. Lanjut, Kak. Mantap. Jawabannya, aduh, lah salah lagi taruh itu. Ini nih saya ini enggak terlalu fokus dengan silangannya itu. Pokoknya cari saja. Nah, ini waktu berpapasan, waktu berangkat sama. Jadi teman-teman harus memahami bahwa soal tentang waktu berpapasan itu ada 2 jenis. Yang pertama, waktu berpapasan, mereka berangkat sama waktunya. Ada juga waktu berpapasan yang mereka tidak sama waktu berangkatnya. Kita cari dulu yang waktu berangkatnya sama. Rumusnya itu adalah jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Silakan kalau mau ditulis. Ini waktu berpapasan jika berangkatnya sama waktunya, ya maksudnya ini. Kita ke soal ini. Nah, soal jarak rumah Adi dan Budi, jaraknya diketahui. Jaraknya sama dengan 275. Kecepatan 1 yang kita perlu, kecepatan 1. Kecepatan 1 berapa kecepatan 1? 52. Lalu kecepatan 2. Kecepatan 2 58. Rumusnya tadi, waktu berpapasan jika mereka berangkatnya sama. Ini kan sama mereka berangkatnya sama. Jarak per K1 ditambah K2. Jaraknya 275 per K1 52, kecepatan 1 52 ditambah 58 sama dengan 275 per 52 ditambah dengan 58 sama dengan 110. 110 kali 2. 110 kali 2 itu 220. 275 dikurangi 200, kurangnya berarti 55 per 110. Sama dengan, ini kan sama-sama bisa dibagi dengan 55. 2,5 jam. 2,5 jam berikutnya mereka akan berpapasan. Dari waktu kapan? Dari pukul 10.00 ditambah 2 jam 30 menit, maka hasilnya adalah 12.30. Jawabannya di, ada enggak? Nanti salah lagi centangnya. Saya ini ketutup chat yang ininya. D ya. Apa filgan ini tertutup dengan setting kalau di layar saya ini. Iya nak, nanti puasanya. Iya nanti sana habis ngajar. Kita lanjut. Bisa ada yang ingin ditanyakan? Rumusnya ini. Jarak. Tolong diulang yang terakhir Kak, yang 255 per. Oke, betul. Kenapa hasilnya 110 dikali berapa mendekati 275? 2
275 ini dibagi dengan 110. Maka 110 kan kali 2. 110 kali 2 itu adalah 220 baru. Baru 220 ini. Berapa sisanya? Sisanya 275. 275 kita kurangi dengan 220. Maka di sini 55. 55 kita letakkan di atas. 110-nya tetap di bawah. Kedua-duanya ini bisa kita bagi dengan 55. 55 bagi 55 sama dengan 1. 110 dibagi dengan 55 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 2,5 jam atau 2 jam setengah. Lalu kita tambahkan dengan waktu mereka berangkat pukul 10. 10 ditambah 2 jam setengah sama dengan 12.30. Ini teman-teman ini biar membagi nih ya. Membagi ini nih maksudnya tuh. 275 bagi 110. 110 dikali berapa? Mendekati 110 mendekati dikali 2. Dikali 2 hasilnya adalah 220. Lalu kita kurangkan sisanya 55. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Mantap. Kita lanjut. Nomor 10. Nak, sana nak. Abi ngajar nak. Ya, jangan ganggu nak. Sana. Doni berkendara dari kota A ke kota B pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam. Denny berangkat dari kota B ke kota A pukul 8.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak dari kota A ke kota B 125 km. Jika sebelum berpapasan, Doni istirahat 30 menit. Kira-kira Doni ini, kan dia ada istirahat nih 30 menit. Nih 30 nih. Kita tambahkan ke sini ya kan? Lihat nggak? Sebelum kita cari. Jadi waktu berangkatnya ini sama sebenarnya mereka itu. Kita boleh gunakan rumus berangkat sama. Walaupun berangkatnya beda, ada yang berangkat jam 8, ada yang berangkat jam 8.30. Namun yang berangkat jam 8 itu ada istirahat 30 menit. Sebelum berpapasan dia ada istirahat 30 menit. Maka kita tambahkan saja ke waktu berangkatnya itu. Kita anggap dia istirahatnya di rumah, bukan di jalan. Dia istirahatnya itu di rumah sebelum berangkat. Berarti dia itu berangkatnya 8.30. 8.30 semuanya berangkat pukul 8.30. Bisa dipahami ya? Kecepatan 1. Kecepatan 1 60. Lalu kecepatan 1 40. Kecepatan 1 40. Kecepatan 2 60. Lalu jarak 125. J per K1 ditambah K2. J-nya 125 dibagi 40 ditambah dengan 60 sama dengan 125 dibagi dengan 100. Nah, ini 100 dikali berapa mendekati 125? Dikali 1. 1 kali 100 kan 1. 100 kali 1 kan 100. Sisanya 25. Nanti aja, Mi. Sinyal nanti hilang, Mi, kalau dipakai telepon. 25 per 100. Maka jawabannya 1 ini sama-sama bisa dibagi dengan 25. 1 per 4 jam. Nah, ini kalikan 60 ya.
kali 60 berarti 1 jam. Ini sama dengan 1 jam. Seperempat jam itu kan 15 menit. 15 menit. Jadi jam 8.30 ditambah dengan 1 jam 15 menit. 09:45. Jawab. Maaf, sampai di mana saya tadi? Gangguan sinyal sepertinya. Cek. Sampai Cek. di 1/4 jam. 1/4 jam ya. Sebentar ya, saya share dulu. Astagfirullah. Terlihat teman-teman? Terlihat enggak teman-teman? Lihat, Kak. Lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Saya buka chatnya dulu. Sinyal, inilah dia kalau belajar daring mendaring ini. Wah, ini chatnya ini pula nggak kelihatan. Hilang kemana chat ini? Oke, mohon maaf ya, saya tidak bisa lihat chat. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja ya. Jadi tadi 1/4 jam itu sama dengan 1 jam 15 menit. Ini sama saja 1 jam 15 menit. Berangkat pukul 8.30. Jadi ini kita anggap semuanya berangkat pukul 8.30. Ditambah 1 jam 15 menit. Maka hasilnya adalah pukul 09.45 menit. Jawabannya D. Nah, betul ini silangnya. Kita lanjutkan. Ini yang ditanya. Amir berpapasan setelah jauh berjalan ya. Kita cari dulu. Jarak J. Amir mengendarai sepeda dari rumahnya menuju rumah Amar yang berjarak 10 km. 10 km. Kecepatan Amir sama dengan 18. Kecepatan Amar 12. J per K1 ditambah K2 sama dengan 10 dibagi dengan 18 ditambah 12 sama dengan 10 dibagi 30 sama dengan 1/3 jam. Mohon maaf, mohon di mute suaranya, di mute. Saya mute dulu semua. Mana lagi partisipan? Mute all. Yes. Oke. Satu per 3 jam. 1/3 jam ini adalah waktu berpapasan. Yang ditanyakan, kalau siapa yang ditanyakan ini? Mereka akan berpapasan setelah Amir berjalan sejauh Amir.
Kecepatannya berapa, Amir? Kecepatan Amir 18. Waktunya kita pakai ini. Waktu sama dengan 1/3. Jadi, jarak yang ditempuh Amir setelah berpapasan sama dengan 18 kecepatan dikali dengan 1/3. 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. 6 kali 1 tetap 6 kilometer. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kalau ada yang ditanyakan pakai mute saja. Disuarakan saja. Tapi langsung dimatikan ini ya. Saya chat tidak kelihatan. Apa chat ini tidak kelihatan ini? Setelah hilang sebentar tadi. Kita lanjut. Nomor 12. Badu mengendarai sepeda motor kecepatan 44 km per jam. Kecepatan 1. Kecepatan 1 sama dengan 44 km per jam. Dari rumahnya menuju rumah Budi. Dari arah berlawanan, Budi mengendarai sepeda motor menuju rumah Badu. Kecepatan 36. 32 sama dengan 36 km per jam. Jarak rumah mereka 60 km. Yang ditanyakan Budi berpapasan. Jarak sama dengan waktu berpapasan sama dengan jarak K1 ditambah K2. Jaraknya 60 dibagi dengan K1 44 ditambah 36 sama dengan 60 per 70 80 per 80 sama dengan kita kecilkan sama-sama dibagi 20. 3/4 jam. Yang ditanyakan Budi. Kecepatan Budi berapa? Kecepatan Budi mengendarai sepeda motor menuju Budi itu kecepatan 2, 36. Waktunya 3/4. 3/4 jam. Jadi jarak berpapasan atau jarak Budi berpapasan adalah 36 kali dengan 3/4. 36 kita bagi 4 itu hasilnya 9. Kali 3. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 kilometer. Mana nampilkan chatnya? Tidak nyaman juga saya tidak bisa lihat chat ini. Kak, saya mau tanya. Ya boleh. Itu kalau misalkan maka Budi akan berpapasan dengan Badu, itu berarti yang dipakai kecepatannya kecepatan Badu ya? Bukan Budi akan berpapasan dengan Badu. Maka Budi akan berpapasan dengan Badu setelah ia berjalan. Berarti ini Budi yang ditanyakan. Setelah ia ini Budi. Maka Budi akan berpapasan dengan Badu setelah ia berjalan sejauh. Kita gunakan kecepatan Budi. Kecepatan Budi mana Budi? Dari arah berlawanan, Budi mengendarai sepeda motor menuju rumah Badu kecepatan 36. Ini makanya soal-soal seperti ini sengaja saya pilih nama mirip, kata-kata agak berliku-liku itu agar teman-teman memahami. Karena soal ini juga biasanya soal hot itu adalah literasi. Jadi cara baca teman-teman. Bukan soal itu sulit, tetapi ada literasi, ada pola berpikir kritis yang lebih naik. Bisa dipahami ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Kurang lebih ini 16 cukup.
Lebih malah waktu kita. Saya hanya mempersiapkan 18 soal ini. Waktu berpapasan, jika waktu berangkat berbeda, ini hanya ada penambahan di sininya. Kita kurangi selisih. Kenapa selisih? Misal A berangkat pukul 8.00. Si B berangkat pukul 8.30. Ini kan ada 30 menit, si A ini sudah duluan. Makanya K1 ini. K1 ini sudah berangkat duluan selama 30 menit. Jarak tempuhnya ini sudah berapa 30 menit itu? Makanya di sini ditemukan K1 kali selisih waktu. Kita langsung ke contoh soal biar teman-teman bisa memahaminya. Jarak rumah Arman, berarti jarak rumah Arman 180 km. Arman berangkat dari rumahnya menuju rumah Ari pada pukul 10. Kecepatan 80, K1 80 km per jam. K2 sama dengan 60 km per jam. Kita perlu selisih waktu, SW. Selisih waktu mana selisih waktu? Selisih waktu. Ari berangkat pukul 10. Siapa ini yang berangkat? Dari arah berlawanan, oh ini Arman berangkat pukul 10. Ari berangkat pukul 10.30. Maka ini 30 menit. 30 menit selisihnya. Menit. Namun ingat, selalu rubah dalam bentuk jam. 30 per 60 atau sama dengan setengah jam. Rumusnya tadi, jarak berpapasan jika waktu berangkat berbeda, jarak dikurangi kecepatan 1 kali dengan selisih waktu per bawahnya tetap tidak berubah. K1 ditambah K2. Jaraknya adalah 180 dikurangi kecepatan 1 80. Yang berangkat duluan 80 kali SW selisih setengah jam. Per K1 80 ditambah 60. Di sini berarti 180 dikurang 80 kali dengan setengah sama dengan 40. Per 80 ditambah 60 140. Saya lagi teruskan di sini. 180 dikurangi 40 hasilnya 140 dibagi dengan 140 sama dengan 1 jam. Mereka akan berpapasan 1 jam. 1 jam dari yang mana? Apakah dari yang jam 10 atau dari yang jam 10.30? Kita gunakan jarak yang kedua. Karena yang satu ini sudah kita hitung selisihnya. Sudah kita kurangi. Jadi ini 10.30 kita tambah dengan 1 jam. Jawabannya adalah 11.30. Suara saya jelas? Mohon ada suaranya. Teman-teman jangan ada yang mencoret ya. Ini ada yang mencoret ya, titik. Saya lupa nyetingnya tadi agar teman-teman tidak bisa mencoret. Nomor 14, Heri mengendarai sepeda dari rumahnya menuju rumah Heru. Jarak rumah Heri dan rumah Heru 18. Ini adalah jarak 18 kilometer. Dari arah berlawanan, Heru mengendarai sepeda menuju rumah Heri.
Heri berangkat pukul 8 dengan kecepatan 16. Kecepatan 1 yang duluan berangkat 16. Kilometer per jam. Kecepatan 2, 12 kilometer per jam. Selisih waktu SW dari pukul 08.00 ke 08.15, ini 15 menit selisihnya, 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Atau 15/60. Lalu kita terapkan ke dalam rumus. Jarak, selalu saya tuliskan ulang agar kita ingat rumusnya. Jarak dikurangi kecepatan 1 dikali dengan SW, selisih waktu, per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak 18 km dikurangi kecepatan 1, 16 km per jam, dikali selisih waktu 1/4 per, mohon maaf agak kurang tepat pernya, tapi dipahami ya. K1 itu 16 ditambah 12. 18 dikurang 16 dikali 1/4. Ini bisa kita bagi 4. 4 kali 1, 4. 4 per 16 ditambah 12 sama dengan 28. Sama dengan 16 per 28. Nah, Caca. Kak, itu 18 kurang 4, 14, Kak. 18. Yang mana? Yang terakhir, Kak. Yang terakhir, Kak. 18 kurang 4, itu 14, Kak. Jangan berisik, nak ya. Iya, terima kasih. Oke, ini salah nih. Makanya saya langsung bingung. 4 ini. Nah, ini baru bulat ini. Sama dengan bagi 14 ya. 1/2. Setengah jam. Mereka akan berpapasan setelah Heru berjalan. Heru ini yang mana? Berangkat duluan atau yang berangkat terakhir? Berangkat terakhir, Kak. Heru berangkat terakhir. Kalau yang berangkat terakhir itu enak kita mengalihkannya, langsung saja kita kalikan. Kalau Heru yang berangkat terakhir, Heru ini berangkat terakhir ya. Ya, Heru yang terakhir. Kalau Heru yang terakhir, maka setengah ini langsung kali dengan kecepatannya. 1/2 kali dengan kecepatan Heru. Kali dengan 12. Kali dengan 12 sama dengan 6. Jadi jawabannya A. Namun berbeda apabila yang ditanyakan Heri. Kita tidak boleh langsung 1/2 ini tidak boleh langsung dikali dengan kecepatan Heri kalau yang ditanyakan Heri ya. Saya buat enggak? Kalau enggak salah saya buat. Bisa dipahami enggak ini? Bisa, Kak. Kalau kecepatan Heru langsung kita kali dengan Heru kecepatannya. Kalau Heru yang terakhir. Nomor 16. Ah, ini saya buat memang. Kita ulangi dengan angka yang sama. Kita ulangi. Kita ulangi saja, waktu masih banyak. Jarak, jawabannya nanti setengah itu ya. Jarak 18, biar hafal rumusnya, kita sering olah rumusnya. Kecepatan 1 sama dengan 16. Kecepatan 2 sama dengan 12. Selisih waktu sama dengan 15 menit. 15 menit itu adalah 1/4 jam.
Ingat rumusnya tadi adalah jarak dikurangi kecepatan 1 dikali dengan selisih waktu. Selisih waktu per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak 18 dikurangi kecepatan 1, 16 kali dengan 1/4. Per K1-nya adalah 16 ditambah dengan 12. 18 dikurangi dengan 4 per 28. Sama dengan 14 per 28. Jawabannya setengah. Nah, lalu yang ditanyakan kecepatan Harry. Maka Harry berjalan sejauh. Harry ini yang pertama. Harry yang pertama kecepatannya kita ketahui Harry adalah 16. Kecepatan pertama 16 km. Namun waktu 1/2 ini kita tambah dengan 1/4 jam. Setengah jam ditambah 15 menit. Kawan-kawan bisa pahami ya. Karena 1 jam ini dihitungkan dari waktunya si Heru. Sedangkan si Harry itu dia berjalan lebih dahulu 15 menit. Berarti langkah dia itu lebih panjang atau lebih dahulu. Waktunya lebih dahulu sebanyak 1/4 jam. Maka ini 1/4 di sini 1/4 jam ini jam ditambah dengan setengah jam. Jawabannya adalah 3/4 jam atau 45 menit. Maka jarak Harry itu kecepatan kali waktu 16 kali dengan 3/4. 16 dibagi 4 itu 4. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 12. Jawabannya D. Oke, betul. Ada yang ditanyakan waktu berpapasan? Setelah ini kalau tidak salah saya buat waktu menyusul. Kok bisa jadi 3/4, Kak? 3/4. Oke. 1,5 jam sama dengan 30 menit. Kita rubah dalam menit agar teman-teman tidak bingung. Setengah jam ini 30 menit. 30 menit ditambah dengan 15 menit. Tambah dengan 15 menit. Sama dengan 45 menit. 45 menit mau kita jadikan jam per 60. Sama-sama kita bagi dengan berapa? Sama-sama kita bagi dengan 15. 45 dibagi 15 itu 3. 60 dibagi 15 itu 4. Bisa dipahami ya? Saya tadi itu langsung saja. 1/4 jam tambah setengah jam itu 45 menit. 45 menit 3/4 jam. Ada lagi yang ditanyakan? Hidupkan mic-nya kalau ada yang ditanyakan karena saya tidak bisa melihat kolom chat atau pesan. Setelah ini kita akan menghitung waktu menyusul. Wah, alhamdulillah terkejar. Nanti berarti ini mungkin kita tambah sedikit ya nanti ya. Kalau kita waktu menyusul itu selesai, ini tinggal 3 soal. Kita akan menjawab juga mengenai waktu bersamaan. Waktu bersamaan. Oke, lanjut ya. Aduh, pesan sayangku, kenapa di kau nggak bisa terlihat ini? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Waktu menyusul itu dirumuskan dengan kecepatan 1 dikalikan dengan selisih waktu. Per kecepatan 2 kita kurangi dengan kecepatan 1. Ini cara mengingatnya, sering-sering tulis rumus setiap ada soal. Kecepatan 1 dikali selisih waktu. Jadi yang kita perlukan adalah kecepatan 1, kecepatan 2, dan selisih waktu. Tidak perlu jarak di sini. Karena berapapun jaraknya kita tidak
penting. Yang penting dia saling menyusul ya kan. Dia belum tentu sampai ke sana menyusulnya itu. Sampai ke tujuan. Jadi tidak penting jarak. Kita langsung ke soal. Jika A berangkat pukul 8.00 dengan kecepatan 1 berarti. Kecepatan 160 km per jam. Lalu berangkat B berencana menyusul pukul 8.20 kecepatan 80. K2 kecepatan 2 80 km per jam. Selisih waktu SW. Selisih waktu dari 08 ke 08.20 itu adalah 20 menit. 20 menit kita rubah menjadi jam 20 per 60. Sama-sama kita bagi dengan 20. Berarti 1 per 3 jam. Rumusnya tadi adalah kecepatan 1 dikali dengan selisih waktu per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Kecepatan 1, 60 km. Kita kali dengan selisih waktu 1 per 3. Per kecepatan 2, 80. Dikurangi dengan kecepatan 1, 60. 60 dikali sepertiga. Ini bisa kita bagi dengan 3. 20. Per 80 dikurangi 60, 20. Sama dengan 1 jam. Jadi si B akan menyusul pada pukul 1 jam itu dari waktu yang mana? Apakah waktu 08 atau 08.20? Karena yang menyusul adalah si B, patokannya adalah B, waktu B. 08.20 ditambah 1 jam sama dengan 09.20. Jawabannya E. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Kamu tanya kenapa patokannya yang B? Kenapa patokannya yang B bukan yang A? Pada saat ia menyusul, ini kan SW ini kita lihat ada selisih waktu nih, selisih waktu. Waktu 8.20 ini sudah kita kurangi dia ini. Dia ini seolah-olah berjalan sejauh 60 km dikali 20 menit. Jadi di sini ini sudah menjadi 8.20 juga di sini tuh. Di K1 kali SW ini adalah selisih waktunya. Maka yang menjadi patokan adalah 8.20. Waktu si B akan menyusul, B mulai berangkat. Karena ini ada selisih waktu kan 20 menit dikali K1. K1 ini sudah berjalan selama 20 menit. Dengan kecepatan 60 km per jam. Di atas kita letakkan. Jadi waktu 1 jam ini dimulainya dari 08.20. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ini Kak, mau rumus. nanya, Kak. Iya, siap. Ada yang lain biasanya. Itu yang sudah mempelajari ini rumus lain ya? Iya, boleh. Kalau misalnya maka A akan menyusul B, berarti waktunya kita lihat di A gitu, Kak. Enggak, yang akan menyusul itu kan yang terakhir berangkat pasti. Jika gitu, berarti nggak pernah soalnya. Iya, nggak pernah. Yang akan menyusul itu pasti yang terakhir berangkat dengan kecepatan lebih besar. Pasti soalnya seperti itu. Kalau dia terakhir berangkat, kecepatannya lebih lambat, dia nggak akan pernah menyusul. Nggak akan terkejar dia. Kita seandainya 2 garis ini nih. Nih, 2 garis. Dia ini sudah berangkat duluan di sini. Yang ini baru berangkat. Di sini. Dia harus lebih cepat, lebih ngebut. Agar pas
bisa disusulnya. Tapi kalau dia lebih lambat, makin jauh dia tertinggal. Sudah lambat waktu berangkat, lambat pula kecepatannya. Maka dia semakin jauh tertinggal. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Wah, agak ngebut saya sore ini. Sudah 17 baru 40. 16.42. Oke, lanjut. Yang nah ini. Ini saya suka soal ini ada pernah ditanyakan teman. Berangkat kecepatan 1 dulu kita tentukan kecepatan 1. Pasti yang lebih lambat 30. Kecepatan 2. Itu pasti yang lebih cepat kalau dia susul menyusul 45 km per jam. Lalu apa? Selisih waktu SW. Selisih waktu, mana selisih waktu ini? Setengah jam berikutnya. Oh, angkanya tidak ditulis. Setengah jam berikutnya Rina menyusul. Jadi Rina yang menyusul. Selisih waktu 30 menit. 30 menit atau 1/2 jam. Rumusnya tadi adalah kecepatan 1 dikali dengan selisih waktu per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Kecepatan 1 30 dikalikan dengan selisih waktu 1/2 per kecepatan 2 45 dikurangi dengan 30. Ini bisa kita bagi 15. Sejam juga ini. 15 sama dengan 1 jam. Rina menyusul, yang patokannya Rina kan terakhir berangkat. Paling enak kalau yang ditanya paling terakhir berangkat. Rina akan menyusul pada pukul, oh ini pukul saja ya, tidak ada jarak ya. Wah, cepat ini berarti. Nah, ini berapa? Pukul berapa nih? 9, 10, jam 9 ya? Jam 10 ya? Bener enggak? Bersuara dong. Mohon maaf. 10.30, Kak, jawabannya. 10.30. Ya, kenapa 10.30? Kita jadi patokan itu adalah yang kedua. Yang kedua yang menjadi patokan 09.30 ya kan, setengah jam berikutnya. Patokannya adalah si yang berangkat kedua ditambah dengan 1 jam sama dengan 10.30. Jelas ya? Mungkin kalau kawan-kawan yang sudah pernah belajar yang ini ada rumus-rumus lain, ya silakan bandingkan mana yang lebih cepat dipahami, gunakan yang itu. Ini saya agak lain dengan rumus-rumus yang lain sebenarnya. Bagi yang pernah belajar ini mungkin tidak ketemu ini ya, tidak ketemu selisih-selisih seperti ini. Ada yang pakai sama dengan dia. Silakan ke nomor 18. Nomor 18 yang ditanya B akan menyusul. Ya, jarak itu bis B menyusul bis A sejauh. Kecepatan 1. Kecepatan 1 yang lebih lambat 60. Kecepatan 2 yang lebih cepat 70. Selisih waktu jam 7 ini 20 menit. 20 menit, 20 menit. Tulis dulu menit. Itu sama dengan 20/60. Sama dengan 1/3 jam. Kecepatan 1 kali dengan selisih waktu per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Kecepatan 1 60
60 dikalikan dengan 1/3, selisih waktu 1/3, per kecepatannya 70 dikurangi 60. Ini 1/3, 20 per 70 dikurang 60, 10. Sama dengan 2 jam. 2 jam berikutnya si B akan menyusul. 2 jam karena yang B ini 70. 70 kali dengan 2 jam. Sama dengan 140. Jawabannya C. Nah, saya tanya. Jarak si B disusul oleh... Ada enggak soal saya ini? Masih ada? Oh, masih ada. Disusul. Ini sama enggak soalnya? Oh, ya, ya. Nah, kita lanjutkan ini. Ini 19 sebenarnya ya, bukan 18. Sebenarnya 19 soal. Saya pikir adalah 18 soal. Disusul. Disusul dan menyusul. Tadi bis A menyusul bis B. Sekarang Hendra disusul Henry. Kecepatan 1 yang lebih lambat 75. Kecepatan 2 biasanya yang lebih cepat 90. Oke. SW selisih waktu 7.25 dan 55. Berapa selisih waktunya nih? 30 menit. Sama dengan 1/2 1/2 jam. Kecepatan 1 dikali selisih waktu per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Kecepatan 1 75 kali dengan 1/2. Enggak bulat. Angkanya ini kok enggak bulat. Oke, kita coba cari. Dapat enggak? K2 90 dikurangi 75. 75 bagi 2. Tuti 70 bagi 2 35. 5 bagi 2 2,5. Berarti 37,5. Bisa dipahami ya? 75 bagi 2. 70 bagi 2 itu 35. 5 dibagi 2, 2,5. 35 ditambah 2,5, 7,5. 90, 15. Oh, enggak bulat juga hasilnya akhirnya. 15 dikali berapa yang hasilnya 37,5? 2 kali 2,5, betul. Akhirnya jadi bulat ya. Ternyata bulat ya. 2,5 jam. 2,5 jam itu kalau dijadikan bilangan pecahan sempurna dia 5/2. Kita kali dengan yang mana ini? Kalikan dengan kecepatan Hendra ya. Kalau kita tambah dengan kecepatan Hendra, perlu kita tambah waktu 30 menit lagi dari sini. Kalau kita pakai Hendra kan yang ditanya, Hendra disusul. Hendra disusul. Hendra itu sudah berjalan sejam 2,5 jam, selisihnya setengah jam. Berarti sudah jalan dia 3 jam. 3 jam, kecepatannya 75. Jadi hasilnya 3 kali 75 sama dengan 225. Jarak Hendra menyusul dan jarak Henry disusul sama enggak? Kak, bisa diulangin nggak? Yang mana? Yang mana? 3 jam. Oh, 3 jam. Ini teman-teman itu lihat ini. Ini berangkat di sini ya. Dari sini ke sini. Ini juga berangkat dari sini ke sini. Hanya waktunya saja yang berbeda. Hanya waktunya saja yang berbeda. Bisa dipahami enggak? Waktunya saja yang berbeda. Jarak yang ditempuh mereka itu sama. Lalu kenapa ini menjadi 3 jam?
kita lihat Hendra itu sudah duluan berangkat selama 30 menit. Sedangkan waktu menyusul 2,5 jam. Menyusul itu kan bersamaan. Sedangkan dia sudah duluan setengah jam. Maka ditambahlah 2,5 jam ini 2,5 kita tambah dengan 0,5 dapatlah 3 jam. Nih waktunya kan 30 menit dia duluan, setengah jam. Oke, Kak. Oke. Sebenarnya teman-teman enggak usah pusing. Hendra disusul dan Henry menyusul, jaraknya itu sama. Kita coba cari Henry. Henry kan gunakan 2,5 jam ya kan? Kalau Henry langsung saja yang ini. Kecepatannya berapa Henry? 90 kali dengan 5/2. 5/2 20 ini 45. 45 kali 5. 5 kali 2, 5 kali 4 2, 20 25. Iya, 225 juga sama. Lihat nih. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Habis soal saya nih. Terkejar, alhamdulillah. Saya pikir bakal enggak terkejar. Karena trauma dengan yang kemarin. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Bisa sharing kita? Kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya stop sharing dulu yang ini ya. Saya cari soal yang jika ia bersama-sama. Sebentar ya. Iya, Kak. Dapatlah 20 soal mungkin. Mana stop share-nya? Stop share, oke. Stop share. Saya share dulu yang baru. Share yang baru. Kita lihat dulu PowerPoint-nya saya ini. Kak, saya mau tanya, Kak. Siap. Kalau soal CPNS untuk kayak gini, soal-soal jarak kayak gini, angka-angkanya ada yang jelek gak sih, Kak? Kayak misalkan berangkatnya tuh nggak jam 9.00 atau jam Jelek itu tadi 2.09. angka saya itu sebenarnya jelek semua itu. Teman-teman tuh sebenarnya angka yang saya buat itu jelek. Saya sharing ini ya. Ya nggak bulat gitu loh, Kak. Misalkan jam 9.23 Ini kan gitu. Oh iya, bisa. Tapi kan kita kurangkan tadi dengan cara yang kakak ajarkan. Tapi dia tuh nanti akan dapatnya 20 menit. Dia ini angka yang bulat. Hello. Saya coret dulu di sini. Angka yang bulat untuk jam itu 5 menit. 5 menit ini sama dengan 1/12 jam. Lalu itu 6 menit. 6 menit itu 1/10 jam. Ini kan angkanya kalau dia 6 menit kan jelek termasuk. Tapi dia dirubah jadi jam, jadi 1/10. Lalu 10 menit. 10 menit itu 1/6. Lalu 12 dulu. 12. 12 itu 1/5. Teman-teman harus bisa merubah ini. Angka-angkanya itu 5, 6, 10, 15, 24, 20. Angkanya bisa saja dia angka yang tidak cantik ya. Angkanya yang menitnya itu bisa saja 6 menit atau 24 menit. Tadi kan ada yang saya jumpai 24 menit. 24 menit itu jika kita rubah ke dalam jam, dia menjadi 24/60. 24/60. Ini kan sama-sama bisa dibagi 12. Maka dapatlah 2/5. Ini kan sebenarnya jelek juga angkanya. Tapi nanti pengalinya akan menjadi membuat dia bulat. Oke, ini. Nah, ini soal yang pernah dikasihkan salah satu orang dengan saya.
Ini nih biasa soal di CPNS itu keran pertama. Pernah enggak kawan-kawan nemui soal seperti itu? Keran 1 jika dihidupkan memenuhi bak selama 2 jam. Keran 2 3 jam. Jika dihidupkan bersama-sama berapa jamkah mereka? Pernah enggak kawan-kawan baca soal itu? Saya enggak nyangka bakal cukup waktu, sehingga waktu saya ini enggak saya buat. Ini rumusnya. Ini kita lihat. A itu berapa jam dia? 6 jam. Bill dan Bull bekerja sama untuk membuat suatu mesin. Bill dapat membuat mesin dalam waktu 6 jam. Kita tidak tahu berapa mesinnya, pokoknya 6 jam dia bisa menyelesaikan mesin ini. Lalu si Bull, B yang kedua, kita anggap Bull itu B, itu 3 jam. Apabila dia bersama-sama 1K ini, 1K, rumusnya, jika mereka bersama-sama kerjakan dalam berapa jam, ini adalah A ditambah B per, A ditambah B, A dikali B per A ditambah B. A dikali B sama dengan 6 dikali 3 per 6 ditambah 3 sama dengan 9. 6 kali 3 18 per 9 sama dengan 2 jam. Jadi satu mesin K ini, satu mesin K, jika mereka kerjakan sama-sama hanya dalam waktu 2 jam. Lihat kalau si A itu sendirian selesainya 6 jam. Namun ketika si B benar enggak nih 6 jam? Ya betul. Maka untuk menjawab 4K 2 dikali 4 sama dengan 8 jam. Jawabannya A. Nanti saya buatkan saja Ini soalnya. rumus bakunya ya, Kak? Apa? Rumus cepatnya. Kalau dia itu pakai seper itu. Ini Seper A ditambah seper B. Ya kan? Dia itu sama dengan ini. 1 per rumusnya itu. 1 per A ditambah 1 per B. Lihat ini nih. Kita silangkan. Ini akan menjadi, ini kali sini ya. 1. Ini kali sini, lihat. B. Ini kali sini plus A. Per. Ini kali sini kan kalau menyederhanakan bentuk pecahan. A kali B. A kali B ini kan pernya di bawah. Ini kita rubah naikkan ke atas. Naikkan ke atas menjadi A kali B per yang di bawah B tambah A atau A tambah B. Makanya sudah saya sederhanakan rumusnya itu menjadi ini, rumus ini nih. Rumusnya itu sebenarnya yang pakai seper-seper ini. Mungkin teman-teman sering pakai yang seper-seper ini biasanya. Satu bagian, sedangkan ini kan 1/6, dia nanti menjadi 1/6, ini menjadi 1/3. Alhamdulillah sampai. Amanahnya dari Kak Febri itu jangan sampai kurang dari jam 5. Alhamdulillah sampai. Saya makanya target tadi 5.15. Ada enggak yang punya soal seperti ini? Kemarin ada kawan yang nanya, tapi saya lupa nyimpannya yang mana. Kemarin itu dia pakai keran-keran itu. Nanti ya saya lihat dulu di Telegram. Pakai keran kalau enggak salah. Kita sampaikan sampai jam 5.15 ya teman-teman ya. Ada enggak teman kemarin? Siapa ya nanya saya waktu itu pakai keran-keran itu. Aduh, Saya ada ya. nih Kak soal Kak. Coba. Apa soalnya? Saya tulis dulu soalnya.
Oke. Apa? Coba. Kolam berenang dengan panjang 10 meter dan lebar 15 meter dan kedalaman 1 meter itu sama nggak sih, Kak? Panjang berapa? Maksudnya 10. panjang 10 meter, Lebar 15 meter, 15. Tinggi? Oh, ini kedalaman 1 meter. 1 meter yang Beda sub soal ya, Kak? beda ini. Ini dia menanyakan tentang volume air ya. Nanti ada enggak? Nanti saya cari lagi. Itu ada kawan kemarin sudah sejauh tapi itu mana lah. Nanti Ini ditanyanya sih berapa lama untuk ngisi air ya, Kak? berapa lama? Iya, karena dia volume. Selangnya ada selangnya itu kan. Selang yang dihidupkan sekian lamanya. Iya. Ini yang saya cari ini yang waktu sama-sama saja. Ini kan waktu berpapasan, waktu susul menyusul, waktu bersama-sama. Tapi dia tidak ada kecepatan dan waktu. Kalau yang lain tadi ada waktunya. Aduh, enggak ketemu lagi. Saya Telegram ini jarang buka. Ada enggak teman-teman yang ini? Saya angka-angkanya enggak bisa, nanti takut enggak bulat kalau saya buat sendiri. Dia itu biasa soalnya itu, ini tadilah keran A, keran A. Sebuah bak mandi akan akan penuh jika diisi keran A selama 3 jam. A 3 jam, oke. 3 jam. Keran B 4 jam. 4 jam. Sama-sama ya. Keran C 6 jam. Keran C 6 jam. Oke. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak jika keran A dan keran B dan keran C mengisi bersamaan? A tambah B tambah C. Iya, jika berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut jika keran A, keran B, dan keran C mengisi bersamaan? Pilgannya A 1 jam 10 menit. 1 jam 10. B 2 jam 15 menit. 15. C 1 jam 15 menit. Aduh jelek. Ini harusnya dia urut nih. 1 jam 15 menit. D 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Ini kalau di etika penyusunan soal, ini enggak boleh seperti ini sebenarnya. Harusnya urut dia. Kalau naik, turun. 1 10, 1 15, 1 20, 2 10, 2 15 harusnya seperti itu. Ini langsung saja kalikan, yang di atas kalikan, yang di bawah bagikan. Tambahkan. 3 kali 4 kali 6 per 3 tambah 4 tambah 6 sama dengan 3 kali 4 12. 12 kali 6 72. 72 dibagi ini berapa nih? 9 bagi 13 sama dengan pantas ganjil. Pantas ganjil. Ini dia 1/3 ditambah 1/4. Itu cepatnya seperti 1/6. Apa bukan cepatnya, umumnya. Ini KPK-nya berapa? KPK-nya ya 72 ya. Ini KPK-nya 1 per di bawah sini 72. Ini 72. Oh enggak lah 72. 12 lah KPK-nya. Mohon maaf. KPK-nya 12 lah ini. KPK 346. Ini 4 ditambah 3 ditambah 2.
Ini sama dengan 12 per, nih 12 per ini ya jawabannya itu. 12 per, ini berapa ini? 9, 7, 9. 12 per 9 sama dengan 1 per 3. 1 per 3 ini ya jawabannya. Bisa dipahami enggak? Saya jelaskan ini tadi. Ini saya gunakan rumus umum, enggak ketemu pakai ini. Karena ada KPK. 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6. 3, 4, 6 yang di bawah ini pecahannya berapa? Yang menjadi KPK-nya. Menjadi KPK-nya adalah 12. Karena apa? 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Lalu 12 dibagi 3, 4. Kita taruh di 4. Di sini 4, gantikan 1. 12 dibagi 4, 3. 3 gantikan sini. 12 dibagi 6, 2. 2 gantikan sini. Lalu kita balik. 12 naikkan ke atas sini. Nah, dapatlah 12 per 9. 1 per 3 sama dengan 1 20 menit. 1 per 3 jam ini ya. Jam. Kalau dijadikan menit 1.20. Bisa dipahami enggak? Kak, itu kenapa dibagi 1? Dibagi 1 per. Oh, kenapa 1 per? Karena 1 bagian ia selesaikan dalam 3 jam. Jadi kalau dia 3 jam kali 3, dia dapat 1 bak, ya kan berarti? Maka dia jadi 1 per. Kalau dia 2 bak, makanya di sini seandainya ada soal, keran A dapat memenuhi 2 bak dalam 3 jam. Maka di sini bukan 1 tapi 2. Tapi karena semuanya ini tadi adalah 1 bak, maka di sininya 1 semuanya. Kalau dia Itu kena banyak ya, Kak ya? Iya, banyaknya yang ditempuh dalam jam itu. Berarti kalau pakai rumus yang Kakak tadi, yang cepat tadi nggak bisa ya, Kak ya? Rubah dulu dalam satuan per 1. Kalau dia misal 2 jam, 2 bak, misal 2 bak, 3 jam. Ini kan dapat kita rubah. 1 baknya sama dengan 1,5. Tetap bisa pakai rumus yang tadi. Tapi kalau dia hanya 2 itu. Tapi kalau 3 ini dia tetap harus cari KPK-nya dulu. Nggak bisa langsung kali ya. Cari KPK dari 3, 4, dan 6 itu. Oke teman-teman. Ada yang lagi soal enggak? Ini tentang bak. Ini ada 2 orang kemarin nanya. Kemudian pekerjaan. Si A sekian jam, si B sekian jam, si C sekian jam. Jika mereka bekerja bertiga, selesai dalam waktu berapa jam? Ada lagi Kak soal. Oke, sama soalnya tentang inilah. Per inilah. Oke? Tapi beda. Apa Soal pertanyaannya? kecepatan waktu kayak tadi. Apa soalnya? Ya. Amir berangkat ke sekolah jalan kaki sejauh 1,5 km Jarak. dengan kecepatan rata-rata 50 meter per menit. 50 meter per menit. Oke, menit. Oke. Jika pintu gerbang sekolah ditutup tepat jam 7.30, jam berapa maksimal Amir harus berangkat dari rumah agar tidak tertutup pintu pagar sekolah? Oh ya, sebelum ini berarti. Sebelum ini. Jadi kita temui dulu waktunya. Waktu itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak ini tadi berapa? 1 pakai kilometer atau pakai meter ini? Halo? 1,5 kilometer ini ya. Kita jadikan meter. Karena di sini meter. Baru dalam menit nanti ya. Ini berarti 1.500 meter. Ya. 1.500 meter, benar. Ini 1.500 meter per 50 menit. Maka jawabannya adalah, ini berapa nih? Coret. 53. 30 menit. Waktunya pakai menit, ini 30 menit.
Jadi dia harus berangkat sebelum 30 menit sebelum ini. Jadi paling maksimal dia berangkat 7.00 menit dalam menit. Karena ini dalam menit, maka ini rubah jadi meter. Meter per menit, maka yang kilometer kita jadikan juga meter. Bisa dipahami? Agar tidak terlambat, paling lambat dia berangkat pukul 7. Kalau dia berangkat 7.01 saja, dia sudah datang ke sekolahnya 7.31. Sedangkan gerbang ditutup 7.30. Jadi paling lambat ia berangkat adalah pukul 7.00. Ada soal yang hot kemarin itu. Tapi saya tuliskan. Karena menurut saya itu enggak pernah ketemu di CPNS. Tapi takutnya saja ya. Nantilah saya bahaskan di ini. Saya kirimkan ke grup saja. Oke teman-teman. Kurang lebih 1 jam lebih 13 menit atau 12 menit ini. Sebenarnya sudah lebih dari yang ditargetkan karena kita bulan puasa. Kami mohon maaf sehingga terjadi pengurangan jam belajar pada saat tatap muka yang direncanakan 2 jam, namun ini paling maksimal 1 jam atau 1 jam 15 menit. Namun saya harap dari 1 jam atau 1 jam 15 menit ini yang diperoleh dari TIU itu betul-betul menempel. Chat saya ini masih tidak kelihatan. Ya, jadi teman-teman saya harap ingat rumus-rumus tadi ya. Saya tuh mencoba mengutak-atik rumus untuk menghafal satu saja rumus. Ternyata tidak bisa ketemu. Rumus kecepatan waktu ini berpapasan dia tetap beda, susul menyusul dia beda, berpapasan dengan waktu tempuh waktu berangkat beda saja, rumusnya bisa geser. Sebenarnya ada kemarin nemu rumus agak cepat, tapi takut kawan-kawan malahan sulit memahaminya. Lebih baik ini yang mudah dipahami. Mungkin ini saja. Atau ada satu soal lagi yang ingin dibahas? Silakan kalau ada masih punya soal kecepatan. Duh, saya stop dulu sharingnya biar bisa lihat chat. Chat ini baru kelihatan. Aduh. Jadi bagaimana teman-teman? Ini peserta kita enggak utuh juga nih, 23 nih. Dari 100 enggak sampai 30% ya. Saya cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat menantikan. Saya ngirim soal di Telegram, Pak. Oh, di Telegram. Telegram ada di Telegram. Telegram. Oke, ya, kita lihat dulu sebentar. Kota A, soalnya agak rumit timur. Sebelah kota C. Oh, ini bangun datar ini. Kalau ada ke selatan, ke utara, ke timur, kemarin juga ada teman yang bertanya dengan saya. Ini akan saya bahas tentang geometri. Geometri datar dan geometri ruang. Geometri ruang itu kita bahas tentang itu tadi, volume tabung. Volume tabung itu nanti bisa menghitung tabung ya, kaleng. Volume balok itu bisa menghitung kolam renang. Volume bola dan volume lain-lain. Serta bangun datar yang biasanya ini jaraknya ini harus ditentukan dulu dengan ini dulu apa? Jarak 30 sebelah selatan kota T berjarak 30 ke timur. Nah, ini biasanya pakai segitiga siku-siku Pitagoras. Nah, jaraknya itu biasanya sisi miring. Baru kita gunakan perpaduan dengan rumus jarak.
jaraknya setelah ditemukan, waktunya ada, baru ditanya berapa jarak tempuh. Ini jarak, kecepatan tidak ada. Oh, ada kecepatan. Oke ya. Nanti saya bahas di pekan depan itu tentang geometri, bidang datar dan bangun ruang. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya yakin saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Saya ucapkan permohonan maaf. Kemudian juga permohonan maaf belum sempat membuatkan video yang janji saya terhadap saya yang agak kurang minum aqua kemarin, kurang konsentrasi sehingga agak ngeblank, kurang tidur. Lupa buat videonya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billah bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama, sip.